Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas terkait struktur dan ikatan kimia. Oke, jadi ikatan kimia adalah sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam interaksi gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Kekuatan ikatan-ikatan kimia sangatlah bervariasi. Pada umumnya, ikatan kovalen dan ikatan ion dianggap sebagai ikatan kuat, sedangkan ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals dianggap sebagai ikatan yang lemah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa ikatan lemah yang paling kuat dapat lebih kuat daripada ikatan kuat yang paling lemah. Jenis-jenis ikatan kimia yang pertama ada ikatan ionik. Jadi ikatan ionik terjadi ketika ion positif dan negatif atau biasa diistilahkan gaya listrik Coulomb pada setiap atomnya membentuk sebuah ikatan kimia. Ikatan ionik ini juga biasa disebut dengan ikatan elektrovalen. Contoh ikatan ion adalah natrium dan fluorida atau NaF. Jadi ikatan pada senyawa NaF merupakan ikatan ionik ya, teman-teman. Ikatan ionik hanya dapat terjadi antar unsur-unsur yang memiliki perbedaan keelektronegatifan cukup besar, sehingga terjadi serah terima elektron seperti pada contoh di atas. Ya, jadi ada serah terima elektron yang terjadi antar natrium dan fluorida, sehingga ia disebut sebagai ikatan ionik. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepaskan elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron besar atau mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif. Selanjutnya, ion positif dan ion negatif akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang tidak bermuatan netral. Sebagai contoh pembentukan ikatan ion pada NaCl sebagai berikut. Berdasarkan kaidah oktet, untuk mencapai kestabilannya, atom Na harus melepaskan satu elektron, sedangkan atom Cl membutuhkan satu elektron. Atom Na akan bermuatan positif, sedangkan atom Cl akan bermuatan negatif. Dengan demikian, atom Na dan Cl dapat mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron. Atom Na menyerahkan satu elektron kepada atom Cl, sehingga atom Cl menerima satu elektron dari atom Na, kemudian tercapailah kestabilan dari senyawa NaCl itu. Ya, ini ilustrasinya ya. Jadi, Na memiliki elektron valensi 1, sehingga dia mudah melepaskan elektron ya. Kemudian Cl memiliki elektron valensi 7, sehingga dia mudah menerima elektron untuk mencapai kestabilannya, sehingga nanti hasilnya akan menjadi Na28 Cl-288. Ya, jadi dari ilustrasi tersebut kita bisa melihat adanya perbedaan muatan ya. Jadi karena berbeda muatan, maka ion Na dan ion Cl akan saling tarik-menarik. Interaksi yang dinamakan interaksi elektrostatik ini berlangsung secara terus-menerus. Reaksi pembentukannya digambarkan sebagai berikut ya. Jadi ini ilustrasinya lebih jelas. Jadi di sini terjadi interaksi elektrostatik ya gitu. Jadi ada perpindahan elektron dari atom Na natrium kepada atom klorida. Jadi di sini kelihatan ya ion Na itu bermuatan positif, jadi dia akan melepaskan elektronnya, kemudian ion Cl ini bermuatan negatif sehingga dia menerima elektron. Sehingga nanti setelah terjadi reaksi ini maka akan didapatkan NaCl atau natrium klorida. Ya, ini merupakan ilustrasi perpindahannya. Jadi terjadi perpindahan elektron valensi Na ke F untuk membentuk senyawa yang stabil ya. Jadi ini merupakan salah satu contoh ikatan ionik. Kemudian kita masuk ke ikatan kovalen. Tuh. Jadi ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi ya, yang pertama berdasarkan pemakaian pasangan elektron bersama. Kemudian yang kedua antara unsur non-logam dan non-logam. Kemudian yang ketiga, ikatan kovalen terdiri dari 3 jenis, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, kovalen rangkap, dan kovalen koordinat.
Ikatan kovalen terjadi ketika pemakaian elektron ikatan secara bersama. Ketika ikatan kovalen terjadi, maka kedua atom yang berikatan tersebut akan tertarik pada pasangan elektron yang sama. Berbeda dengan ikatan ionik yang mengalami serah terima elektron untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil, maka kedua atom H harus menggunakan elektron secara bersama. Ya, jadi ini ikatan kovalen ya. Ya, seperti ini ilustrasinya. Jadi di sini ada ion H, itu dia memiliki untuk stabil maka dia harus terikat pada elektron yang sama. Jadi ada dua unsur H yang saling terikat di sini sehingga didapatkan H2 ya. Lanjut, atom-atom non-logam cenderung tidak ingin melepaskan elektronnya atau energi ionisasinya tinggi dan ingin menarik elektron-elektron dari atom lainnya atau biasa kita kenal dengan afinitas elektron besar. Sehingga terdapat satu atau lebih pasangan elektron yang dipakai untuk berbagi bersama ya. Jadi ini ada pasangan elektron, ada satu atau lebih pasangan elektron yang digunakan untuk berbagi bersama. Sebagai contoh, dua atom H berikatan kovalen membentuk molekul H2 dan dua atom Cl berikatan kovalen membentuk molekul Cl2. Ya, seperti ini ilustrasinya. Jadi ada satu atau lebih pasangan elektron yang dipakai untuk berbagi bersama ya, seperti ini. Selanjutnya, ikatan kovalen dituliskan menggunakan struktur Lewis dan rumus bangun atau struktur molekul. Rumus Lewis menggambarkan bagaimana keadaan elektron-elektron valensi atom-atom saling berpasangan dan saling berikatan membentuk ikatan kovalen untuk memenuhi kaidah oktet. Ya, jadi untuk memenuhi kaidah oktet. Jadi ada dua kaidah yang sering kita gunakan, ada duplet dan oktet. Jadi duplet itu ya ketika misalnya elektron valensinya kecil, ya untuk mencapai kestabilannya maka dia harus mencapai elektron valensi 2 ya, gitu. Nah, kalau oktet itu untuk mencapai kestabilannya maka dia harus 8. Selanjutnya rumus bangun atau struktur molekul. Jadi ini biasa ditandai dengan garis 1 itu melambangkan ikatan kovalen biasa, kemudian garis 2 itu melambangkan ikatan kovalen rangkap dan tanda panah itu melambangkan ikatan kovalen koordinat. Ya, contohnya ini ya, teman-teman bisa diperhatikan beberapa contoh senyawa kovalen ya. Kemudian selanjutnya ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya adalah satu pasang. Contoh, jadi di sini ada HF ya. H bereaksi dengan F, maka dia akan menghasilkan yang seperti ini. Jadi di sini ada ikatan kovalen itu yang pemakaian elektron bersamanya hanya satu pasang ya. Jadi hanya ada di sini saja ya. Ini untuk ikatan kovalen tunggal. Kemudian ikatan kovalen rangkap, yaitu ikatan kovalen yang jumlah pemakaian elektron bersamanya lebih dari satu pasang. Ya. Ikatan kovalen rangkap 2. Jadi kovalen rangkap ini dibedakan lagi menjadi beberapa ya. Pertama ada rangkap 2, contohnya seperti ini. Jadi jumlah pemakaian elektron bersamanya itu lebih dari satu pasang. Ya, bisa kita lihat ya. Ini di sini ada 2 pasang. Jadi struktur Lewis atom O dan struktur Lewis molekul O2 ya. Jadi ada dua unsur yang saling berikatan dia, maka pemakaian elektron bersamanya itu lebih dari satu pasang. Ini adalah rangkap 2. Terus selanjutnya rangkap 3. Jadi di sini ada 3 pasang ya. Jadi struktur Lewis atom N ya, atom N. Kemudian struktur Lewis molekul N2 itu karena terjadi di sini ada pengikatan yang kita kenal dengan ikatan rangkap 3, maka di sini ada 3 pasang elektron yang digunakan atau dipakai secara bersama ya. Selanjutnya ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang pemakaian elektron bersamanya hanya berasal dari satu atom. Ya, jadi ini seperti ini contohnya ilustrasinya ya. Jadi ikatan kovalen koordinat itu ya elektron bersama hanya berasal dari satu atom saja ya. Jadi kita lihat di sini ada ya atomnya berasal dari elektronnya berasal dari atom O saja ya. Kita lihat yang di dalam lingkaran ini, teman-teman. Selanjutnya, kepelaran senyawa kovalen. Kepelaran senyawa adalah perilaku suatu zat yang menyerupai medan magnet, yaitu terdapat kutub sementara yang disebut dipol. Kepelaran dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan yang besar, biasanya antara 0,5 sampai 2,0
dan bentuk molekul dari senyawa kovalen tersebut. Senyawa kovalen polar adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur berbeda, di mana keelektronegatifan pasti berbeda, sehingga menghasilkan dipol atau terjadi pengutuban atau polarisasi muatan. Ciri yang lain dapat dilihat dari struktur molekul senyawa yang asimetris dan atom pusatnya memiliki pasangan elektron bebas. Contoh ya, ini beberapa contoh, ada He, HCl, HBr, Hi, dan H2O. Ya, berikut contoh ilustrasinya. Jadi di senyawa kovalen polar itu terjadi pengutuban ya. Terjadi pengutuban ya. Pengutuban itu maksudnya di sini ada muatan, ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif, sehingga terjadi gaya tarik menarik ya antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan senyawa kovalen nonpolar adalah senyawa kovalen yang dibentuk oleh dua atau lebih unsur sama, di mana keelektronegatifan pasti sama ya. Oleh karena itu tidak terjadi pengutuban atau polarisasi muatan karena keelektronegatifannya sama. Jadi selain itu, ciri yang lain dapat dilihat dari struktur molekul senyawa yang simetris, atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Contohnya ada H2, I2, Cl2, O2, N2, dan senyawa poliatomik lainnya. Ya, contoh ilustrasinya adalah pada gambar ini. Jadi di sini ada dua unsur ya. Jadi ada dua unsur I yang saling terikat. Namun di sini tidak ada pengutuban. Kenapa? Karena dia memiliki muatan yang sama ya. Jadi tidak ada pengutuban. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, ikatan logam. Atom logam memiliki elektron valensi yang relatif kosong. Hal itu dikarenakan jumlah atomnya yang sedikit, sehingga ada perpindahan elektron antara satu atom ke atom yang lain. Kemungkinan untuk berpindah tersebut sangat besar, sehingga elektron valensinya berbaur hingga menyerupai awan elektron yang membungkus ion positif di dalam atom. Ya, jadi ikatan logam ini seringkali juga disebut sebagai awan elektron. Ya, ini adalah contoh ilustrasi ikatan logam ya. Gitu. Ikatan yang terjadi tersebut membuat logam ketika ditempa hanya akan mengalami pergeseran pada atom-atom penyusunnya, tapi ikatannya tetap. Contoh ikatan logam adalah magnesium. Ikatan logam adalah suatu jenis ikatan kimia yang melibatkan gaya tarik elektrostatik antara elektron konduksi yang dikumpulkan di dalam suatu awan elektron dan ion logam bermuatan positif. Kalau digambarkan strukturnya, logam itu adalah kumpulan kation-kation atau ion positif yang tersusun rapi. Nah, di antara kation-kation tersebut ada lautan elektron yang bisa bergerak bebas dan berpindah ke kation mana saja. Elektron ini bertindak seperti lem perekat, itulah mengapa disebut ikatan logam. Proses pembentukan ikatan logam. Pada ikatan logam terjadi proses saling meminjamkan elektron. Hanya saja, jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya. Elektron yang berada pada kulit terluar. Jadi valensi, sekali lagi kita perjelas bahwa itu merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Ini tidak hanya antara dua, melainkan beberapa atom, tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Ya. Jadi, pada ikatan logam ini proses pembentukannya itu tetap terjadi saling meminjamkan elektron ya. Hanya saja dia itu tidak terbatas ya antara dua, itu melainkan beberapa atom, tapi dalam jumlah yang tidak terbatas, jadi banyak gitu. Jadi ada banyak elektron yang saling terikat. Jadi setiap atom menyerahkan elektron valensi untuk digunakan bersama, sehingga demikian akan ada ikatan tarik-menarik antara atom-atom yang saling berdekatan. Jarak antar atom ini akan tetap sama. Maksudnya, seandainya ada atom yang bergerak menjauh, maka gaya tarik-menarik akan menariknya kembali ke posisi semula, dan bila bergerak terlalu mendekat, maka akan timbul gaya tolak-menolak, karena inti-inti atom berjarak terlalu dekat, padahal muatan listriknya sama, sehingga kedudukan atom relatif terdapat atom lain akan tetap. Ya, seperti itu. Nah, ini ilustrasinya. Jadi di sini ada kumpulan elektron membentuk awan elektron yang bebas bergerak. Jadi ada ion positif logam. Ya, seperti itu. Ya, saya kira cukup penjelasan saya. Mungkin memang masih banyak yang kurang, sehingga nanti tentu kita harus tetap mendiskusikan dan tetap membaca beberapa referensi yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.